Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan membahas terkait hakikat, fungsi, peran, dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nur Azifah dan teman saya Musdalifah Az-Zahra dan Ainun Tasfira. Langsung saja kami akan membahas materi yang pertama, yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum ialah berisi berbagai rencana kegiatan siswa yang mencakup berbagai rencana untuk kegiatan siswa itu sendiri. Tidak hanya membatasi kegiatan kelas, tetapi juga oleh siswa di luar kegiatan kelas. Kemudian, dalam bentuk-bentuk bahan pengajaran, proposal untuk pendidikan dan strategi pembelajaran, pengaturan program yang diterapkan, dan bentuk formulir yang berisi kegiatan yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Adapun fungsi kurikulum yaitu 1. Fungsi penyesuaian. Lingkungan sendiri selalu berubah dan dinamis, sehingga setiap harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut secara keseluruhan. Individu juga harus memiliki kemampuan beradaptasi secara dinamis. Di sini, orang beradaptasi dengan baik karena kurikulum bertindak sebagai alat pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum menyediakan untuk mendidik mereka yang terintegrasi ke dalam, karena orang adalah bagian dari komunitas. Orang yang terintegrasi berkontribusi pada pembentukan atau integrasi komunitas. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu menyediakan layanan untuk perbedaan per orang di masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi mendorong orang untuk berpikir kritis dan kreatif, dan mempromosikan kemajuan sosial di masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut di bidang lain seperti mengejar pendidikan tinggi dan mempersiapkan untuk pembelajaran masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Selisih atau diferensiasi dan seleksi adalah dua yang terhubung. Mengenali perbedaan antara berarti memberi orang kesempatan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan menarik keuntungan. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Salah satu aspek dari dinas pendidikan adalah membantu siswa memahami dan menerima diri sendiri sehingga dapat memaksimalkan potensi dan mengenali semua kelemahan dan kekuatan. Melalui proses eksplorasi ini merupakan fitur diagnostik dari kurikulum yang memandu siswa untuk mengembangkan secara optimal. Adapun peran kurikulum yaitu 1. Peran konservatif. Peran konservatif ini pada hakikatnya adalah kurikulum yang berorientasi pada masa lalu, yang sifatnya sangat mendasar dan sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses sosial. Yang kedua yaitu peran kreatif. Peran kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Kurikulum harus mencakup sesuatu yang membantu setiap siswa memaksimalkan potensi mereka untuk memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru, dan cara berpikir baru yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peran ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat terus berubah dan bahwa transmisi nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa harus beradaptasi dengan situasi sekarang. Apalagi pembangunan saat ini dan masa depan tidak selalu berbasis kebutuhan. Oleh karena itu, peran kurikulum tidak hanya untuk mewarisi nilai dan budaya yang ada dan menerapkan hasil perkembangan baru, tetapi juga memiliki peran untuk mengevaluasi dan menyeleksi nilai serta budaya yang diwariskan serta pengetahuan baru. Yang terakhir yaitu kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum adalah elemen yang sangat penting dari setiap lembaga pendidikan. Kurikulum ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan pendidikan,
terutama di lingkungan pendidikan formal. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak berpedoman pada tujuan pendidikan. 1. Kurikulum as subject matter. Kurikulum sebagai bahan ajar merupakan gambaran dari kurikulum itu sebagai bahan untuk membentuk isi materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum dijadikan sebagai acuan apakah bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik sudah dapat menentukan pencapaian kompetensi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya. Kedua yaitu kurikulum as experience. Kurikulum sebagai pengalaman yang merupakan gambaran bahwa suatu kurikulum dibuat untuk memberi peluang kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran yang berpacu pada pengalamannya sendiri sehingga peserta didik dapat memperoleh berbagai bentuk belajar. Dalam hal ini, kurikulum sebagai konten yang menekankan penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kurikulum as intention. Kurikulum sebagai rencana terdiri dari dua bagian, yaitu kurikulum yang memuat rencana yang harus dipelajari oleh peserta didik dan kurikulum yang memuat pernyataan tentang apa yang harus dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum sebagai alat untuk menggambarkan hasil yang dicapai dalam rencana dan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum as cultural reproduction. Kurikulum sebagai sarana reproduksi budaya merupakan contoh bagaimana kurikulum harus dapat mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penguatan dan penumbuhan budaya suatu masyarakat tertentu dengan siswa dan madrasah. Dalam konteks ini, kurikulum berperan sebagai alat untuk membantu memelihara nilai-nilai dan budaya masyarakat yang berkembang di mana madrasah itu berada. Yang kelima yaitu kurikulum as curere. Kurikulum sebagai alat untuk melihat dan membentuk karakteristik siswa dalam pembentukan pemikiran yang jernih, menekankan kapasitas individu untuk berpartisipasi dan mengkonsepsikan kembali pengalaman hidup mereka. Kurikulum mengandung arti bahwa peserta didik harus menguasai suatu pelajaran mulai sebagai pelajar sampai dengan akhir studi yang dibuktikan dengan ijazah. Yang keenam yaitu kurikulum as syllabus. Dalam literatur, syllabus jelas merupakan bagian dari kurikulum dan terintegrasi ke dalam konsep yang lebih besar. Namun, mengembangkan sistem tingkat kurikulum melibatkan organisasi yang selalu membuat dokumen syllabus bahkan jika organisasi itu berasal dari bagian kurikulum. Yang terakhir yaitu the hidden curriculum. Hidden curriculum ialah kurikulum yang tersembunyi, artinya pelajaran yang tidak direncanakan tetapi mampu mempengaruhi belajar peserta didik. Kurikulum ini tidak termasuk dalam program pembelajaran yang direncanakan oleh sekolah dan pada akhirnya meskipun kurikulum ini sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian siswa, akan tetapi kurang mendapat perhatian dari sekolah. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.